Oke pemirsa, bersama dengan channel Exa Tantra, bersama saya Bang Santo dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat kita semuanya. Salam dalam kemuliaan kesederhanaan rahayu. Kali ini kita akan mengupas tentang kesaktian tali pocong. Banyak warga negara kita, khususnya orang-orang Jawa, percaya bahwa tali pocong itu memiliki sesuatu hal yang mistis atau sesuatu hal yang gaib. Pengalaman ini saya dapatkan saat saya masih muda, saat saya masih berkeinginan untuk tetap melanglang buana menjadi sosok seorang laki-laki yang tangguh. Saat itu saya beserta dengan teman saya, sebut saja Bang Joy. Bang Joy ini bareng dengan saya melakukan perjalanan ritual yang sangat panjang sampai ke suatu saat kita sampai ke padepokan di daerah kaki Gunung Slamet, letaknya sudah dekat di daerah Purbalingga ke selatan. Pada saat itu kami berdua hanya ingin punya kemauan berguru untuk memperkebal ilmu kekebalan ataupun ilmu kanuragan. Namun sesampainya di sana, temanku si Joy ketemu dengan orang yang kami cari, dengan bapak yang kami maksud, sebut saja dengan Pak Tua. Sampai di sana kami mengatakan maksud kami untuk berguru, untuk mendapatkan ilmu kanuragan ataupun ilmu kekebalan dari beliau. Sampai di sana kami diterima dengan baik. Namun saat itu si Joy mengatakan, "Bang, aku berubah pikiran." "Kenapa Joy?" Kataku, "Aku ingin punya ilmu biar kaya Bang, sama biar banyak disukai wanita." Aku bilang, kok nggak sesuai Joy dengan keinginan kita dari awal, buat biar bisa kita punya pegangan. Nggak Bang, itu katanya. Oke lah, itu kemauan kamu sendiri. Sehari, 2 hari, sampai 3 bulan kami tidak dikasih sesuatu apapun, ataupun ilmu kanuragan ataupun ilmu yang kami maksud seperti keinginan kami. Namun kami hanya diuji kesabarannya dengan mengikuti beliau seperti jualan singkong, beternak kambing, mencari rumput, ataupun mencari pasir di sungai. Singkat cerita, di bulan keempat kami sudah diuji kesabarannya dengan baik, baru ditawari, dipanggil malam. Pada saat malam kami dipanggil berdua, kami hanya bersama dengan si Pak Tua. "Nah, masuk ke kamar." "Ya Pak," kata kami. Setelah itu kami mengutarakan maksud, mengutarakan keinginan, mengutarakan apa sih tujuan kami kesini berguru sampai berbulan-bulan yang belum dikasih apa-apa. Pertama saya bilang sama Pak Tua, "Pak, saya ingin punya dasar Pak buat hidup, ingin punya dasar pegangan buat hidup di jalan." "Oh gitu Mas Anton, oke, kita tujuannya." "Si kamu apa Joy?" Si Joy menjawab, "Saya beda sama abang Pak. Abang kan maunya gitu, kalau saya inginnya jujur saja. Saya suka dengan cewek Pak, saya suka dengan kekayaan Pak." "Oh gitu," jawab Pak Tua. Si Joy udah mengutarakan maksudnya, lalu aku senggol, "Joy, kamu kok berubah gitu?" Dia mengatakan, "Itu pilihan saya Bang." "Oke lah, kalau itu pilihanmu." Akhir kata dari singkat ceritanya ini, si Pak Tua mengatakan, "Oke nak, nanti saya ajarin dengan cara yang berbeda kalian berdua, karena punya keinginan yang berbeda. Saya pribadi kasih arahan sendiri." Singkat kata, saya meneruskan si Joy, "Joy, kamu inginnya gitu, tapi Bapak ada syarat buat pegangan kamu itu." Si Joy menjawab, "Apa Pak?" "Kalau keinginan kamu suka main judi biar cepat menang, kamu suka perempuan peletnya biar gampang, dan biar kekayaan kamu
ada syaratnya, Joy. Dengan sigap dia menjawab, apapun akan saya lakukan, Pak, agar saya bisa dapatkan itu. Pak tua menjawab dan menerangkan kepada kami berdua, apa kalian mampu dengan cara yang agak ekstrim, itu bilang Pak tua. Si Joy pun mengatakan, apa Pak akan saya lakukan, sedangkan saya hanya termenung dan hanya terdiam menjawab pertanyaan mereka. Si Pak tua mengatakan, nah kalau kamu ingin punya pegangan kesaktian yang seperti itu, ada satu, nah. Apa Pak tua? Tali pocong Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon. Terus gimana Pak? Si Joy bertanya kepada Pak tua. Setelah itu saya terdiam di situ, tali pocong, apa ini nggak menyimpang? Si Joy cuma bilang, Mbak, urusan saya, tujuan saya seperti itu. Pak tua menjelaskan, tali pocong ini bisa buat judi, bisa buat pelet, bisa buat penglaris, dan bisa juga buat pegangan kalian di jalan. Dengan terang saya menjawab, saya tidak berminat Pak, namun akan saya temenin Joy. Sesampainya itu dijelaskan suatu malam, syaratnya berat nah untuk mendapatkan itu. Saya dan si Joy termenung menjawab, apa sih Pak, berat, kayaknya tali pocong kan gampang. Pak tua menjawab, kalau kamu yang biasa-biasa gampang, tapi yang ada sumber kekuatan magisnya itu harus orang yang meninggal Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon. Itu pun kalian ada ritual sendiri untuk mengambilnya. Setelah itu Pak tua menjelaskan tata caranya seperti apa, maknanya harus seperti apa, dan seperti apa. Pak tua mengatakan, kalian harus mencuri pada malam hari, masuk ke makam dengan telanjang dan tidak boleh berjalan kaki, harus merangkak. Saya bilang kalau saya pribadi saya tidak mau Pak, nggak tahu si Joy. Saya siap Pak, apapun tujuannya, apapun yang akan saya hadapi. Oke. Kebetulan 1 minggu setelah pesan itu diucapkan, ada orang meninggal Selasa Kliwon dan dia masih perawan karena kecelakaan. Alhasil Senin sore kami bersiap-siap untuk berkeliling kampung melihat-lihat keadaan. Saya masih ingat betul itu sore jam 4 sore Joy mengatakan, Bang, entar saya saja yang masuk, abang di luar saja. Joy, ini jalan setan, gitu bilang. Tapi dengan gelap mata dia tetap melakukannya. Setelah situasi semua aman sore, kita pantau malam hari itu sekitar jam 11-an dengan diawasi Pak tua, diawasi dengan saya. Si Joy masuk ke makam dengan tanpa sehelai benang pun merangkak masuk ke dalam makam. Dia menggali makamnya dengan tangan tanpa alat bantuan sedikit. Saya lihat dengan khawatir, saya menunggu. Dan lebih ekstrimnya lagi di situ, si Joy harus mengambil tali pocong tersebut dengan mulutnya, bukan dengan tangan. Setelah ceritanya terjadi, si Joy keluar dan dia berhasil mengambil 3 tali pocong. Satu orang itu ada 3 tali pocong yang diambil sama si Joy. Bang, saya berhasil. Diserahkanlah tali itu kepada si Pak tua. Joy, ini belum sebenarnya matang, harus diadakan ritual lagi. Udah kita pulang dulu ke rumah. Setelah sampai di rumah, dijam-jam sama tua, dikasih piala, dikasih apa, si Joy juga puasa. Singkat cerita, saya mempelajari apa yang saya inginkan sendiri dan Joy sendiri. Setelah jadi, kurang lebih 7 hari kami berdiam di situ. Bapak mengatakan, nah, sudah selesai semua keinginan kalian. Kami mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Pada saat itu kami pulang ke Jakarta kembali. Saat kami pulang ke Jakarta, si
si Joy sudah merasa hal-hal aneh di situ. Seperti dia selalu ada hawa bau mayat di sampingnya, ada kelibatan pocong yang terlibat di sampingnya. Dia selalu bertanya, "Bang, rasanya gini." Saya bilang, perasaan mah Joy itu mah. Sampai di Jakarta, teman-teman seperti biasa. Si Joy langsung ke kasino, ke meja judi. Nggak tahu itu hoki atau itu rumah usaha yang dia bawa, menang terus. Dia selalu menang, selalu menang, selalu menang. Bahkan beberapa perempuan yang dia inginkan itu selalu dia dapatkan, nggak pernah ada yang menolak satu. Ternyata sesuatu pegangan yang bersifat dari setan ataupun jin itu tidak serta-merta nyaman. Itu enggak. Ternyata si Joy mengalami hal-hal ganjil, seperti selalu ditambahin pocong, kalau tidur pocongnya di sampingnya, selalu makan tiba-tiba di sampingnya, seakan-akan itu minta dikembalikan ataupun minta untuk menyatu dengan si Joy. Si Joy punya kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak enak, walaupun dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga ceritanya dia ngadu sama saya, "Bang, ini kok saya selalu punya perasaan gini, saya kok selalu dihantui ini, saya kok hidupnya jadi nggak nyaman. Coba kan kita tanya ke Pak Tua ya Bang." Akhirnya kami kembali ke daerah selatan Gunung Slamet. Di sana kami menceritakan, "Pak, si Joy kok nggak nyaman gini, dihantui pocong terus, pocongnya datang terus, gini gimana Pak?" Pak Tua pun menerangkan, "Itu adalah pocong yang kamu ambil, dia nggak diterima, dia di sana nggak nyaman karena ada suatu barang yang kamu ambil. Pekerjaan yang kamu kerjakan selama ini dia yang bantu, jadi semua ada imbal baliknya." Gitu kata Pak Tua. Setelah kejadian itu si Joy selalu merasa nggak nyaman, dan nggak nyaman. Akhirnya dia berkeinginan untuk membalikan tali pocong itu. Dan Pak Tua mengatakan, "Nggak semudah itu untuk mengembalikannya. Sudah ada perjanjian antara kamu dengan alam yang lain. Terus apa Pak yang bisa menebus saya untuk bisa kembalikan itu? Nanti kamu saya ruat, saya kembalikan biar hidup kamu nyaman. Bukannya kamu ingin punya banyak cewek, ingin punya banyak uang, usahamu enak semua. Ini akibatnya nggak semudah itu." "Iya Pak, banyak cewek, tapi saya tidak bisa berumah tangga dengan baik. Saya tidak bisa mendapatkan jodoh yang benar-benar jodoh buat menikah." "Ya sudah, nanti saya ruas, saya kembalikan lagi. Kamu harus ikhlas." Setelah kami menginap di 3 hari, tiba masanya malam yang sakral, yaitu Selasa Kliwon. Akhirnya tali pocong tersebut dikembalikan sama si Joy. Dia gali lagi makam itu, dia talikan lagi sambil minta maaf dengan sesajen yang sangat. Setelah itu kembali, kita kembali ke kehidupan yang normal, kehidupan yang tidak bisa menjadi berlebih-lebihan uang, tidak bisa Joy punya banyak pacar, Joy bisa berjudi dengan senak. Ternyata apa teman-teman? Sesuatu hal yang dibantu dengan setan, sesuatu hal ritual yang dimintakan bantuan dengan alam lain, itu semua ada efeknya. Makanya di sini dibesarkan moralnya, pesan moralnya adalah jangan pernah meminta suatu bantuan kepada jin atau setan. Jangan pernah mengambil jalur singkat untuk mendapatkan keinginan kita. Jika kamu ingin mempunyai sesuatu, tetap berusaha, berdoa dan meminta kepada yang punya hidup. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.